Berdasarkan ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, hendaklah kamu cemas meninggalkan generasi kamu atau orang-orang di belakang kamu dalam keadaan lemah. Dalam keadaan lemah. Artinya, kok ketika awak hidup kini Bapak dan Ibu, kok kita selaku orang tua, siapa generasi belakang awak? Anak. Kok tiba di mama, siapa generasi awak belakang? Kamanakan. Kok tiba di awak nenek, siapa generasi awak di belakang? Cucu. Itu yang dicemaskan. Ini yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. Anaknya cameh awak, kok awak lain datang ke masjid kah? Dan anak cucu awak datang tak ke masjid kau. Maka dalam tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka ada 3 hal yang dicamehan di orang gaib, yang harus cameh orang gaib terhadap generasi di belakangnya, supaya menjadi catatan bagi orang tua, kamanakan dek mama, dek cucu, supaya ikut diingatkan kepada generasi di belakang. Yang pertama yang dicemaskan itu, kata Buya Hamka, adalah generasi yang ditinggalkan itu adalah generasi lemah ekonomi. Apa lemah, Bu? Lemah ekonomi. Yang kita khawatirkan hari kini kita boleh cukup makan. Yang kita takutkan nanti setelah kita meninggal dunia, apakah anak cucu kita makan seperti hari ini? Sagalonyo kini iya, minyak goreng. Saja minyak goreng iya kok orang lama bujayi gini. Nah, ya Bu. Sajak minyak goreng naik, laju aja gua mabui. Harga uang tetap sebanyak itu, tapi harga bahan pokok naik. Apalagi kita pikirkan 20-30 tahun ke belakang nanti atau ke depannya nanti. Apakah akan sama kondisi ekonomi dengan kondisi hari ini? Belum bisa kita bayangkan generasi 20-30 tahun yang akan datang. Maka dari sekaranglah kuatkan ekonomi itu. Salah satu, kata Buya Hamka, orang yang bisa dikuatkan ekonominya adalah rajin-rajinlah bersedekah kepada Allah. Sedekah mana? Infakkan, wakafkan harta kita di jalan Allah, insya Allah akan Allah itu akan mencukupi kebutuhan orang-orang sesudahnya. Rajin Pak. Tandanya po, dari kini ajarkan karena awak bersedekah ke masjid, kita bantu anak yatim, kita bantu orang-orang fakir dan miskin, supaya kebiasaan itu ditiru loh deh anak cucu awak nanti. Contoh Bu, ini kan bulan puasa, iya Bu. Lah yakin Ibu bulan puasa gini. Gua lambe jawabnya. Bulan puasa, bulan Ramadan. Ibu agiajo orang babu kule namu aji sagale pahalonya mengalir kawa. Awak bersedekah dapat amal, orang yang dipuasakan pun dapat amal ibadah orang berpuasa mengalir kepada awak. Ya Bu, ikut siapa mambalian? Siapa mambalian? Pengurus, mudah-mudahan pengurus besok selalu ada coba stay lo deh. Nah, sampai di mana Bu?
Sampai masuk sampai rangkuman. Jadi jangan kita lengah Bapak dan Ibu. Kita khawatir anak kemanakan kita untuk 10-20 tahun yang akan datang, jangan sampai lemah ekonominya. Kalau lemah ekonomi, yang kita khawatirkan anak kemanakan kita jadi pengemis. Carilah kalau orang pengemis, Bu, apa yang nyodoan? Le doa untuk inyo atau orang nak bagi sedekah? Kau orang bagi sedekah mudah-mudahan murah rasa kiapa je, Bu, bertambah lama bertambah kayo inyo nyodoan orang tapi yang dirinya kini mengemis besoknya ngemis apa dia? Jadi jangan biasakan seperti itu. Jadi tanamkan kepada anak kemanakan cucu kita kok sikap-sikap yang dermawan, menafkahkan harta di jalan Allah. Yang kedua, yang dicemaskan seperti yang disampaikan oleh Buya Hamka, pertama lemah ekonomi, dan kedua lemah pendidikan. Ya, dan kedua lemah pendidikan. Pendidikan kini yang diwajibkan kan 2 kali tahun. Jangan sampai dengan keadaan ekonomi lemah itu tidak menyalurkan pendidikan anak kemanakan kita kepada jenjang yang lebih tinggi. Yalah, sama je ubi, Bu. Tahu ubi? Kalau orang petani biasa, ubi ku baju apa karuang tak? Baju apa kilo? Berapa kilo? 2.000, 3.000. Berbeda jam buah sekilo tu 10 on ku 3.000. Nak berapa sekilo? Kalau dua tanya harago tadi, ni berapa sekilo? Kalau awak tanpa ilmu, mungkin ubi itu langsung kita jual. Tapi bagi orang yang berilmu, ubi itu bisa menjadi godok. Harago berapa ni? 1.000. Dalam C ubi berapa ada godok? Bagi orang yang berilmu, ubi itu bisa menjadi keripik. Betul? Itu tandanya kalau orang mengolah sesuatu dengan ilmu. Tapi kalau tidak, berarti seperti itu. Ilmu pengetahuan orang sekarang itu mungkin orang lama mikir bulan. Ibu, orang lah sampai memikir sampai ke bulan. Nah, awak ini memikir dari bulan ke bulan. Cukup bulan kini, cukup bulan dua. Itu dipikir juga. Kalau tak berpendidikan, mungkin lebih kasar kita mendapatkan uang seperti itu. Tapi kalau kita memiliki ilmu, walaupun ilmu itu mahal, pai bapak dan ibu, pai ke dukun berapa bagi 20.000, pai ke dokter spesialis 150.000. Bali ube sama ya potingnya, tapi apa yang mahal? Ilmu. Jangan sampai karena kita kok orang kurang pendidikan tiba di generasi awak. Kalau awak nak sekolah, kau dapat anak tamat sekolah SMA. Kalau awak tamat SMA, kau dapat anak tamat S1. Kalau awak tamat S1, kau dapat anak tamat S2. Kau awak tamat S2, kau dapat anak tamat S3. Kalau hilang S-nya, dingin jadinya lagi. Kan yang itu nak. Maka dari itu, walaupun dengan kondisi apapun Bapak dan Ibu, untuk kepentingan pendidikan anak cucu awak, jangan itu tidak menjadi perhatian khusus. Yang ketiga kata Buya Hamka, nampak yang sangat ditakutkan generasi awak itu nanti ditakut itu adalah anak kemanakan yang lemah iman dan akidahnya. Kau nak ditakuian. Kalau lemah ekonomi masih bisa kita berusaha lagi awak berusaha, Allah akan memberikan rezeki. Lemah pendidikan selagi lenawahnya membaca bertanya, ilmunya akan bertambah. Tapi kalau sudah lemah akidah, lemah iman, ini yang akan merusak generasi awak. Al-Quran magi Bapak dan Ibu supaya nanti kuah tidak terjadi kepada orang-orang yang beriman adalah 3 kuncinya. Pertama, ciptakan rumah tangga itu rumah tangga yang tentram. Al-Quran menjelaskan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum
azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddah wa rahmah. Ciptakan lingkungan keluarga itu dalam keadaan tentram dan nyaman. Jangan sampai anak itu suka bermain ke tempat orang, tapi tidak senang di dalam rumah. Tapi kalau kita ciptakan suasana ketentraman di dalam rumah itu, anak itu lebih nyaman di rumah daripada tempat orang lain. Kalau ke tempat orang lain silakan bermain tempat orang lain. Tapi alangkah baiknya anak kita itu berada di rumah. Karena dalam rumah itu murah pengawasannya. Tapi kalau keluar dari rumah, tidak bisa nih. Nah, baca caranya itu Ustaz, anakku yang mada, anakku yang tangka, ayo kecek Nabi Isa. Ada 3 tipe anak atau manusia. Jadi Nabi Isa alaihissalam sedang berjalan dengan 9 muridnya, basobo di tengah jalan ko mai pula mati. Basobo nyo mai ko lah mati. Ayah dicoba oleh Nabi Isa, diambil rantiang kayu, dicucuk talingo suwo, tembus rantiang ko ke talingo ida. Diambil rantiang tadi, dia ditusuk talingo suwo, samparo masuknya. Anan katigo dimasuk rantiang tako, tidak masuk lagi. Tu tipe orang, tipe anak, tipe manusia, kata Nabi Isa 3. Ado dan dia nasihat masuk suwo, keluar tidak. Ada tipe yang kedua masuk suwo, 3 di kapalo. Anan ketiga dimasukkan ke suwo, dimasukkan ke kita lah diantaan lo. Tidak aja masuk lo. Kalau you pakai ilmu basi bana, basi paka, basi ele, basi elo, basi lido. Ilmu basi pakai satu. Tapi bagaimana kita menciptakan ketentraman itu dalam rumah tangga? Yang menciptakannya adalah yang kedua. Yang kedua, orang tua harus menjadi tauladan atau contoh bagi seorang anak. Kita menyuruh anak untuk sholat nak latibu waktu sholat awak menyuruhnya sholat tapi awak tak sholat.